Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ciung Wanoro. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa adu ayam yang diselenggarakan oleh Raja Galuh, Prabu Tamperan Barmawijaya, terjadi tragedi berdarah. Tragedi itu dimulai disebabkan karena ketidakjujuran. Ada pihak yang tidak mau mengalah atas kekalahan, yaitu raja sendiri. Karena sudah diputuskan bahwa si jeling ayam dari Prabu Tamperan Barmawijaya ini sudah tidak layak untuk bertanding, walaupun tidak keok atau lari dari kalangan, tetapi ayam ini sudah tidak berdaya. Oleh sebab itu diputuskan bahwa ayam Ciung Wanoro menjadi pemenangnya. Dan apa yang telah dijanjikan, separuh dari wilayah Galuh harus diberikan kepada Ciung Wanoro. Tetapi sayang, saat itu justru terjadi huru-hara. Terjadi pertempuran yang dimulai dari Prabu Tamperan Barmawijaya karena membunuh para pemutus di dalam pertandingan adu ayam itu. Sehingga terjadilah pertempuran berdarah. Tapi sesungguhnya itu merupakan keberuntungan dari pihak Ciung Wanoro. Karena itu semuanya sudah dipersiapkan. Kalah atau menang, ayamnya Ciung Wanoro pasti akan terjadi huru-hara. Cuma keberuntungan saat itu adalah pihak Ciung Wanoro ayamnya dinyatakan menang, sehingga legitimasi penerimaan hadiah separuh dari kerajaan Galuh itu sudah menjadi hak dari Ciung Wanoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah terjadi tragedi berdarah di Galuh, Tamperan Barmawijaya gugur di dalam huru-hara itu, maka berita dengan cepat sampai di Mataram, yaitu berita bisa diterima oleh raja besar, yaitu Sanjaya. Tentu saja Sanjaya sangat gusar mendengar kabar itu. Siapa yang tidak gusar? Anak dari raja besar dibunuh orang. Sanjaya pada waktu itu masih menguasai Sunda, juga penguasa Mataram. Galuh merupakan bawahannya. Sanjaya selaku raja besar tidak tahu siapa itu Ciung Wanoro. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, dengan cepat Sanjaya
mengkoordinasikan prajurit-prajurit Mataram untuk bersiap-siap menggempur Galuh. Kemudian Sanjaya juga mengutus utusan untuk pergi ke Sunda agar cucunya yang berada di sana, yaitu Haryang Bangah, segera mempersiapkan diri untuk menggempur Galuh, karena harus dibalas kematian ayahnya Harya Bangah. Demikian juga Sanjaya harus menghukum orang yang berani membunuh putranya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya persiapan-persiapan itu sudah dirasa penuh. Maka berangkatlah pasukan Sunda yang langsung dipimpin oleh Haryang Bangah. Sedangkan yang dari timur langsung dipimpin oleh raja besar, yaitu Sanjaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini perang saudara. Ini perang saudara. Kalau kita merilis dari atas, pendiri kerajaan Galuh, yaitu raja yang pertama, Werti Kandayun. Werti Kandayun itu memiliki 3 putra. Dan yang akan saya ceritakan di sini hanya 2 putra saja. Putra yang pertama adalah Haryang Sempak Wajah. Karena cacat fisik, akhirnya menjadi resi di Galunggung. Akhirnya dikenal sebagai Resi Galunggung. Kemudian anak yang terakhir, Werti Kandayun, mempunyai anak yang terakhir yang setia mendampingi ayahnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kekerajaan, yaitu mandi minyak. Mandi minyak ini akhirnya menikah dengan Putri Kalingga, yaitu Dewi Parwati. Pernikahan antara Mandi Minyak dengan Dewi Parwati melahirkan Brotoseno atau Sang Sena atau Brotosenowo. Pernikahan antara Mandi Minyak dengan istri yang keduanya ini, yaitu Ratu Kadira, melahirkan seorang anak namanya Purbosoro. Nah, saat Purbosoro masih kecil, tetapi saudara tunggal ayah antara Purbosoro dengan Brotosenowo itu usianya jauh. Nah, akhirnya setelah Mandi Minyak wafat, maka digantikan oleh Brotosenowo sebagai Raja Galuh yang ketiga. Nah, saat itulah terjadi sebuah kesalahpahaman. Karena seringnya Brotosenowo mengunjungi Mataram, yaitu tanah dari istrinya, tanah dari neneknya, yaitu Dewi Parwati. Maka Probosoro yang saat itu didampingi oleh ayah tirinya, jadi Patih Bimorekso,
yang mendampingi Purbosoro, menjadikan Purbosoro ini memiliki keberanian untuk mengkudeta kakaknya, yaitu Brotosenowo. Nah, kemudian setelah Sanjaya menjadi raja di Galuh tahun 723, akhirnya Raja Sanjaya ini menyerbu Galuh dan bisa mengalahkan Purbosoro sebagai pamannya. Dari sinilah kemudian Galuh dikuasai kembali oleh Sanjaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun Galuh dikuasai oleh Sanjaya, tetapi Sanjaya tidak serakah, karena dirinya sudah menjadi raja besar di Sunda. Nah, oleh sebab itu, kebaikan dari Sanjaya ini memberikan Galuh itu kepada putranya Purbosoro, yaitu Permadi Dikusuma. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui, wafat Ratu Kadirat itu masih muda. Nah, oleh sebab itu Ratu Kadirat ini kemudian menikah dengan Patih Bimorekso. Pernikahan antara Patih Bimorekso dengan Ratu Kadirat, ibunya Purbosoro, ini menghasilkan seorang putri yang namanya adalah Ratu Purbo. Sehingga Ratu Purbo ini adalah adik dari Purbosoro, tapi lain ayah. Demikian juga antara Purbosoro dengan Brotosenowo, itu adalah satu ayah, tapi lain ibu. Mandiminya menikahi Dewi Parwati. Kalingga menghasilkan putra, yaitu Brotosenowo. Sedangkan Mandiminya kemudian menikah lagi dengan Ratu Kadirat, melahirkan Purbosoro. Setelah Mandiminya wafat, kemudian Ratu Kadirat yang masih muda itu menikah kembali dengan seorang patih, yaitu Patih Bimorekso, yaitu melahirkan seorang putri, yaitu Ratu Purbo. Sehingga Ratu Purbo dengan Purbosoro ini adalah saudara, tapi lain ayah, tunggal ibu. Nah, kemudian Ratu Purbo ini mempunyai anak, namanya adalah Nogoningrum, Dewi Nogoningrum. Sedangkan Purbosoro ini setelah menikah dengan seorang wanita, yaitu seorang Dewi Citro Kencono, maka melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Permadi Dikusuma. Sedangkan Brotosenowo yang menikah dengan Dewi Sanaha melahirkan anak namanya Sanjaya. Sehingga antara Sanjaya dengan Permadi Dikusuma
itu adalah sepupu. Nah, oleh sebab itu, kebaikan dari Sanjaya pada waktu itu setelah mengalahkan pamannya yang dulu pernah merebut takhta ayahnya, maka Sanjaya ini berhati mulia. Walaupun Galuh dikuasai, tetapi tidak serakah. Kemudian mengangkat putranya pamannya, yaitu Permadi Dikusuma, menguasai Galuh. Tetapi posisinya adalah raja bawahan, yaitu bawahan dari Sunda. Karena Galuh sudah dikuasai oleh Sanjaya, sedangkan Sanjaya adalah penguasa Sunda. Ini. Nah, ternyata saat Permadi Dikusuma diberikan wewenang untuk menjadi raja di Galuh, kemudian Permadi Dikusuma ini menikahi saudara sepupunya, yaitu Dewi Nogoningrum. Purbosoro mempunyai anak Permadi, sedangkan Ratu Purbo mempunyai anak Dewi Nogoningrum. Akhirnya menikahlah sepupu ini, dan kemudian bersama-sama, yaitu menjadi raja dan permaisuri di Galuh. Nah, kemudian Permadi menikah lagi dengan seorang putri yang berasal dari Sunda. Namanya adalah Dewi Pangriep. Pemirsa dimanapun Anda berada, disinilah semula tidak ada masalah. Tahun 723, Permadi dipasrai Sanjaya untuk mengelola Galuh. Tapi sayang, putranya Sanjaya, putra mahkota Sunda, yaitu Tamperan Barmawijaya ini, sering datang ke Galuh. Dan kalau di Galuh cukup lama, dan seakan-akan dirinya itu menjadi raja Galuh. Inilah yang menjadikan Permadi Dikusuma ini risih sekali dengan kehadiran Tamperan Barmawijaya ini. Sehingga istana di Galuh, kalau ada Tamperan Barmawijaya, istana ini terpecah menjadi dua, terbelah. Karena di istana juga banyak orang-orang yang menjual dirinya agar mendapatkan perhatian dari Tamperan Barmawijaya. Karena mereka tahu Tamperan Barmawijaya ini adalah anaknya Raja Sunda, yaitu Sanjaya. Sedangkan Permadi Dikusuma hanya raja bawahan. Sehingga kalau Tamperan Barmawijaya ini datang ke Galuh, para prajurit, para pembesar yang ada di istana Galuh ini, kemudian mereka mencari muka kepada Tamperan Barmawijaya. Ini yang menjadikan Permadi Dikusuma risih dengan kehadiran Tamperan Barmawijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun demikian, Permadi Dikusuma ini masih tetap sabar.
dia menahan diri. Walaupun sebenarnya dia merasa harga dirinya ini dilecehkan. Tetapi dia tetap bersabar. Karena apa? Ada orang yang selalu mendorong, yaitu mertuanya, Patih Bimorekso. Patih Bimorekso selalu memberikan dorongan kepada Permadi agar bersabar menghadapi ini. Apalagi Patih Bimorekso ini juga adalah sebagai mertua. Sebagai mertua. Tapi mertua kakek. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kesabaran dari Permadi Dikusuma ini akhirnya tidak terbendung lagi. Setelah istri selirnya, yaitu Dewi Pangriep, melakukan perselingkuhan dengan Tamperan Barma Wijaya, hatinya hancur. Dia merasa malu karena harga dirinya terang-terangan diinjak-injak oleh Tamperan Barma Wijaya. Seakan-akan Tamperan Barma Wijaya ini tidak rela kalau Permadi Dikusuma ini menjadi raja di Galuh. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, diam-diam Permadi Dikusuma ini kemudian pergi meninggalkan Galuh tanpa ada seorang pun yang diberitahu. Tapi sayang, istri yang setia, yaitu Dewi Nogoningrum, cucu dari Patih Bimorekso, tidak diberitahu. Padahal dia sedang mengandung hamil muda. Nah, inilah awal dari sebuah tragedi. Setelah tahun 725, Permadi Dikusuma ini meninggalkan istana Galuh secara diam-diam. Kemudian Tamperan Barma Wijaya langsung menyatakan diri sebagai Raja Galuh, mengangkat dirinya sebagai Raja Galuh. Itu pun juga tidak memberitahu ayahnya, yaitu Sanjaya. Dan dua istri dari Permadi Dikusuma, yaitu Dewi Nogoningrum dan Dewi Pangriep, langsung dinikahi oleh Tamperan Barma Wijaya. Sedangkan Dewi Nogoningrum dalam keadaan hamil muda. Bagi seorang Dewi Nogoningrum, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tamperan Barma Wijaya adalah raja yang berkuasa. Dan dia pun tidak berani mengatakan kalau dirinya itu hamil muda. Nah, inilah akhirnya kehamilan dari Dewi Nogoningrum dijadikan senjata utama bagi lawannya, yaitu Dewi Pangriep yang ingin merebut kedudukannya sebagai istri permaisuri. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai tahun 739
terjadi tragedi seperti ini. Tamperan terbunuh dalam sebuah peristiwa adu ayam. Dan langsung Sanjaya sebagai raja besar mengirim tentara, dan akhirnya Galuh dikepung dari dua arah. Dari timur pasukan Mataram, dan dari barat pasukan Sunda. Mereka bersama-sama maju untuk mengepung Galuh. Tapi apakah Galuh gentar? Ternyata tidak. Karena Ki Balangantrang atau Patih Bimorekso ini sudah memprediksi akan terjadi pertumpahan darah. Itu pasti. Oleh sebab itu Patih Bimorekso atau Ki Balangantrang ini yang dibantu oleh Ki Lengser dan prajurit-prajurit Galuh, setelah sadar mengetahui bahwa Ciung Wanoro di samping memenangkan hadiah separuh Galuh, juga ternyata adalah anak dari Permadi Dikusuma. Oleh sebab itu, masyarakat Galuh mendukung Ciung Wanoro untuk melawan Sanjaya dan melawan Haryobangah dari Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Pertempuran besar. Maka Ki Lengser menghadapi musuh yang berasal dari Sunda. Sedangkan musuh yang dari Mataram, yang langsung dipimpin oleh Raja Sanjaya, dihadapi oleh Ciung Wanoro dan Ki Balangantrang atau Patih Bimorekso. Korban berjatuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada seseorang yang jauh di Galunggung sana mendengar terjadi pertumpahan darah bersaudara yang ada di Galuh, yaitu Resi Demunawan. Resi Demunawan sangat khawatir kehancuran Galuh, karena Resi Demunawan ini adalah anaknya Rahyang Sempak Wajah. Rahyang Sempak Wajah itu adalah anaknya Werti Kandayu. Bahkan dia adalah anak pertama yang punya hak sebenarnya terhadap Galuh. Tetapi karena dulu ayahnya memiliki cacat fisik sehingga tidak bisa memenuhi syarat menjadi raja, maka Sempak Wajah menerima sebagai resi di Galunggung. Kemudian sekarang melahirkan Resi Demunawan yang tahu Galuh dalam keadaan kritis, Galuh dalam keadaan di jurang kehancuran. Oleh sebab itu, Resi Demunawan tidak terima. Dia membawa pasukan yang begitu besar dari Galunggung, karena dirinya juga menjadi raja di Saunggalah. Maka berangkatlah Resi Demunawan, bukan untuk menghancurkan Galuh, tetapi untuk melerai tentara-tentara Sunda, tentara-tentara Mataram, dan juga tentara Galuh untuk tidak berperang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Berhasilkah Raja Saunggalah ini, Resi Demunawan, putra Resi Galunggung, untuk melerai, meredam peperangan
yang sekarang berkecamuk di Galuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.